Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Kita dari mata kuliah Preservasi dan Dokumentasi ditugaskan ke sini untuk mewawancarai seputar preservasi yang ada di sini. Tuh, sebelumnya kami itu udah pernah ke sini. Cuman waktu itu kayaknya ada salah komunikasi juga. Jadi nggak dijawab waktu itu email nggak dijawab. Tapi alhamdulillah sekarang lewat WA bisa ini. Mungkin langsung aja mengenai seputar preservasi. Kenalan dulu. Ya. Oh iya, ibu lupa. Perkenalkan, saya Hana. Saya Naswa. Saya Dian. Saya Imei. Bandung semua? Ya, kita Asli dari Bandung. Asli Bandung. Bandung Nyincet, Bandung Kota. Bandung Kabupaten. Bandung Coret. Kabupaten. Ya, memang gini ya. Kenapa saya kan tidak rajin buka WA ya Mbak ini. Kenapa tidak rajin buka WA? Pertama saya nyetir. Terus ibu-ibu, tahu kan ibu-ibu kerjaannya apa? Dari bangun tidur, Pak Kepu, sarapan, terus pergi nyetir, terus ngajar. Kalau ngajar saya tidak buka HP. Nah, ketika selesai ngajar baru buka HP. Nah, itu kadang ada yang terlewat, misalnya kadang berapa hari baru kebuka. Itu yang pertama. Dan saya sering katakan kepada para mahasiswa, jangan mengharap saya pakai bahasa Sunda atau ngarap-ngarap ibu begitu kirim WA langsung dijawab. Menyetir mau dijawab, mau dibaca malah gitu kan. Terus kalau HP ketinggalan di mobil, saya antara rumah dengan garasi kan beda. Kalau HP ketinggalan di mobil ya udah besok lagi baru. Saya beda generasi dengan Anda ya, yang dengan HP terus setiap saat. Kalau saya enggak, HP ketinggalan pun ya udah gitu, besok lagi baru diambil. Karena apa? Kalau saya kan tidak selalu dengan HP. Kalau generasi mahasiswa sekarang jajan pakai HP kan, belanja pakai HP. Kalau saya enggak, kan saya tidak transaksi pakai HP. Tidak apa ya? Saya termasuk yang jarang. Jadi HP teh komunikasi komunikasi atau upami. Nah, upami nuju nyalse wae teman. Tapi atau siapa nyatos gitu. Jadi memang termasuk yang tidak rajin. Buka WA kan buka WA terus lamun sekali dibuka pasti terus. Tapi pasti ada kelewat kan. Itu teh saja belajar teh capek mata teh. Ya udah tinggal gitu kan. Terus kalau kerja tadi saya dari sini dari jam 8:30. Nah, ada WA dari jam 6 belum saya jawab. Sudah jam berapa udah dibuka. Oh, iya gitu kan. Memang kadang penting, kadang terpenting, kadang kan banyak grup WA-nya. Nah, grup itu teh sering-seringnya terpenting kan. Ya naon mungkin hari berita mah penting tapi kadang foto naon gitu kan. Judi mana itu kan tidak penting. Jadi ya udah. Jadi saya buka HP mun nyangse. Ya, kadang kalau mau tidur tapi tidak lama. Saya kan pulang dari kampus nyetir. Tidur kok mau rumah saya di Lembang ya. Kan tidur ke Lembang itu lamun jalan ledeng 2 jam. Otomatis tidak akan buka HP. Itu. Di kampus ngajar misalnya jam 7 sampai jam 12. Walaupun ada baca seliwat udah gitu. Tidak dijawab. Pleng gitu kan. Nah, itu jadi saya termasuk generasi yang tidak ketergantungan kepada HP dan tidak rajin buka HP kecuali di telepon. Nah, kalau di telepon mungkin. Nah, masalah email itu kan numpuk, kadang kelewat gitu kan. Email oke, kadang ini email itu penting ada research ya. Kayak itu setiap saat kirim. Nah, itu penting liwat. Nah, jadi itu penting oke kadang kelewat gitu. Nah itu ya. Dan kebetulan karena saya nyetir sendiri kan otomatis tidak akan buka HP selama nyetir. Dari mulai misalnya dari sini selesai kan sudah HP simpan. Terus nyetir kira-kira 2 jam misalnya dari sini jam 4 sampai rumah jam 6 kan tidak langsung buka HP, sholat, makan. Ya paling buka jam 8, 9 baru buka gitu. Tunduh nyatos.
itu masalah beda generasi, beda tradisi. Katanya bentananya artos bahasa Sunda Atas. ya cicing wae kenal tunduk. Oke, nah itu jadi saya sering mengatakan tong ngarep ngirim WA langsung dijawab. Ya. Itu mah kumaha rezeki weh. Tergantung nasib. Lamun kalasan nuju muka HP kayak dijawab mun teu pleng we gitu. Ketika suami saya meninggal, itu ada ucapan bela sungkawa yang baru dibuka 3 bulan kemudian pas dipopai. Uluh ieu makanya ti mantan rektor gitu ya. Baru gitu. Karena banyak grup, banyak pekerjaan, banyak dari mahasiswa, banyak yang tidak penting juga sih gitu ya. Jadi saya kalau ketinggalan HP udah nggak apa-apa gitu kan. Sok masa mau tinggalin HP kumaha. Wah, keseng jajan tuh bisa kan. Tidak bisa jajan, tidak bisa makan kan katanya. Sebab langsung freeze. Kalau saya enggak. Dan saya tidak punya uang di HP. Gitu. Tidak ada transaksi di HP. Jadi kalaupun HP ketinggalan atas we. Temu ke HP atas we gitu. Gitu. Itu yang pertama saya kenalkan kepada teman-teman, kepada siapapun kalau saya ketemu. Pokoknya nonton ngarep-ngarep rajin ngirim WA langsung dijawab gitu. Kenapa? Karena pekerjaan saya banyak. Itu masalah nama. Kan ibu-ibu mah apa di rumah? Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ngajar, nyetir, ngajar. Terus ngajar, pulang belanja kan. Belanja masak, makan. Makan naon deh, can sholat, can naon. Banyak ritual ya. Kalau punya suami dari matahari terbit sampai terbenam mata suami katanya itu kan pekerjaan perempuan. Sok diuin mungkin bagaimana urusan keluarga. Apalagi yang punya anak kecil. Saya termasuk BNI bagian ngasuh incu. Terus sudah ada cucu kan udah HP mau belakangan kan gitu. Ya. Oke, mangga pertanyaan aku. Jadi yang pertama di sini kan kami tentang preservasi. Nah, bagaimana kegiatan pelestarian koleksi di perpustakaan ini tuh Ibu gimana? Kalau ditanya bagaimana tuh jawabannya teh enggak bisa. Gitu kan? Iya. Enggaknya ingat 5W 1H. Apa tuh? When, why, how. What apa preservasi. Nah di sini yang pertama adalah jawabannya karena di sini tenaga 1 orang yang bekerja di perpustakaan 1 orang all in ya. Sekarang rada mending. Kalau tahun kemarin datang sesapu kan. Nah kenapa ditulis buka alas kaki, kan dari alas kaki kebul foto itu mengganggu kertas. Nah itu nambah pekerjaan petugas kan. Dengan tenaga 1 orang itu tidak bisa melakukan semuanya dengan maksimal karena keterbatasan. Nah, kemudian dari segi penataan koleksi belum maksimal. Ya kenapa belum maksimal? Ini diresmikan 2015. Sebetulnya perpustakaan itu dari 2006. Mulai di Taman Kelilingan. Nah, tadinya perpustakaan pusat di Sunda. Dari Taman Kelilingan, terus beli tanah ini. Beli tanah ini 2000 berapa ya? Nah, buku udah masuk sini, tapi kemudian kan direnovasi, dibongkar. Buku dititip di rumah Pak Eri Riana Harja Pamekas. Pernah dengar nama Pak Eri Riana? Dulu wakil punten ya neng di dia ngirim di itu aya soalnya wakil ketua KPK pertama, jadi alumni Unpad. Nah di rumah Pak Eri ya kan dibongkar. Nah di itu disimpan di lantai 2, air bocor, air rusak. Nah jadi koleksi berkurang dan banyak yang rusak, kumargi kehujanan, kebasuhan gitu. Nah setelah ini selesai dibangun tentu beres 1 tahun. Membangun perpustakaan ini tidak selesai dalam 1 tahun. Jadi penataan dari awal lagi, dari nol lagi.
Ini rak dikasih sumbangan dari Pak Abrori Jabar. Waktu itu komputer dikasih Pak Burhanuddin Abdullah, dulu mantan gubernur BI, tapi kemudian rusak. Dan dengan sekian tahun teknologi merusak, gitu ya, otomatis. Nah, tadinya sudah didata sekitar 60.000 ya, sekitar 60.000 buku sebelum ini dibongkar. Tapi setelah itu kan jadi berkurang. Kenapa yang rusak, yang tidak dibuka, yang nggak tahu kemana. Kan saya kebetulan tidak ikut ngakut apa. Saya kesini tidak tiap hari ya, karena NIP saya di UPI. Saya dosen, saya temennya Pak Dedi, dekan. Iya. Iya. Saya di filologi Unpad, S2, S3 saya filologi Unpad, dan Pak Dedi itu di bawah saya. Dan posisi saya, NIP saya itu di UPI, saya dosen UPI. Waktu itu ketua prodi. Nah, sekarang saya merdeka ya. Sekarang saya tidak ketua prodi, hanya pengurus pusat studi Sunda dan kepala perpustakaan. Dan ini titipan dari Pak Iprosidi, wasiat. Wasiat. Jadi sebelum beliau meninggal, jauh sebelum beliau meninggal sudah mau enggak gitu. Oke, saya bilang tapi saya tidak bisa tiap hari. Kalau dulu saya setiap hari Sabtu malah di sini. Nah, sekarang karena di sini ada petugas, ya udah saya paling Rabu, atau kalau kosong tidak ada jadwal saya turun. Nah, otomatis dengan tenaga satu orang itu belum bisa maksimal. Yang pertama. Kemudian penyusunan koleksi itu kebetulan Meli bukan dari jurusan perpustakaan, dari sastra Inggris. Yang itu Yang di sana. Jadi dia untuk memahami bahasa Inggris oke, tapi untuk perpustakaan mungkin belum maksimal. Kenapa? Karena harus belajar dari nol. Nah, tetapi dikerjakan walaupun tidak bisa cepat kan, tidak bisa, kan ilmunya beda. Jurusan perpustakaan mas sekian puluh SKS, ini kan dari nol, kan beda lagi. Buku maya tapi dia mau belajar. Ya. Dan sekarang perlahan-lahan sudah berubah, bertambah, sudah pengelompokan koleksi sudah berjalan. Kemudian sekarang sudah ada perpustakaan digital, bukan perpustakaan digital, opak ya, untuk mengakses. Sudah pernah buka? Yang di sini? Yang di sini memang belum terbuka untuk umum. Oh, saya harus buka di namanya sebentar. Ini masih baru, masih proses untuk digitalisasi. Sebenarnya pernah pendataan yang digital waktu itu tahun 2000 sebelum peresmian Digital. Pernah, waktu sudah masuk internet langsung masuk sistem. Tetapi ketika itu komputernya rusak. Nah, karena rusak, saya bukan ahli komputer, tidak bisa mengakses. Nah, jadi dari nol lagi. Tuh, jadi berapa kali mundur deui, nol deui, mundur deui gitu kan. Tampil namanya Iprosidi Gapura. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi bisa cari buku dari sistem. Tetapi sekarang memang belum dibuka untuk umum. Oke. Namina teh https iprosidi.gapura.org. Ini kalau atau di WA-nya. Iya, boleh. Di WA contohnya. Oke. Tapi HP-nya pada parumnya. Itu nomor saha kada. Dian saha? Iya, saya. Oke, dikirim ke Diannya. Nah, jadi linknya saya kirim link katalog. Ini terbaru, tapi belum dibuka. Oke, jadi sebetulnya sudah banyak perubahan dengan data digital. Jadi dulu pakai Excel, terus masuk sistem, tapi bukan internet. CPU-na rusak, ya udah mundur deui gitu. Tapi baru masuk 2739 masih pendataan. Jadi nanti bisa seperti perpustakaan nasional, pencet muncul, ada nggak buku ini gitu. Ini yang terbaru ya. Maksudnya bisa mencoba mengakses, apakah sudah bisa diakses atau belum gitu ya.
Gitu. Nah, kemudian di sini banyak buku-buku yang langka, ada naskah manuskrip, ada Al-Quran tulisan tangan. Pernah lihat? Belum. Oh, belum. Belum sih. Ada di atas di kelompok naskah. Saya simpan, justru itu Yang nanti kayaknya pernah deh Bu. apanya? Ya Gitu waktu ya. sebelumnya kita pernah bukan ada kayaknya. Iya ya. Iya, Gitu itu. ya. Oh iya. Pernah itu Al-Quran tulisan tangan, kita punya 2. Ada 2 Al-Quran tulisan tangan. Kemudian yang naskah-naskah Islam, fikih yang ada. Jadi ada kelompok manuskrip. Itu kan Pak Dekan filolog. Iya. Ada. Tapi ada pernah sholat gitu ya. Kelompok manuskrip, ada buku langka. Gimana mau dengar ada dulu, mau sholat dulu atau sholat sekarang? Azan dulu aja. Tapi jam 4 tutup. Rumah di mana? Tapi dekat kan? Di Ranca Ekek sih. Ranca Ekek. Kereta, motor. Kereta jam seberapa? Belum dilihat, nanti aja. Gampang. Biasanya di jadwal. Ya, di jadwal setiap jam ada. Aman. Jadi dia naon teh nu terdekat Kircon mana? Kircon Babari kan? Iya. Oh, Kircon mah Babari. Murah meriahnya. Iya. Oke, naon teh teh? Bu, kalau pelestariannya tuh dilakukan dari tahun berapa gitu? Udah lama kah atau sebelum ada perpus di sini udah di Koleksi buku itu dari 2005-2006. Itu warisan dari Pak Ayat. Yang pertama itu mending pikir master sekarang. Kenapa? Karena saya sensitif. Tadi kan bongkar majalah lama. Nah, itu teh bagi hidung saya. Karena saya pernah COVID, pernah di ICU dan dikatakan koma. Artinya paru-paru saya lemah kan memang. Tetapi saya suka buku. Nah, kontras kan. Katanya penyakit filolog adalah pneumonia paling banyak. Pernah dengar nama Prof. Edi Kajati? Ya, guru Pak Dekan juga. Kenapa pneumonia? Karena di naskah itu kan banyak bakteri. Kan naskah itu kertas lama. Dan saya termasuk yang sensitif. Nah, kebetulan tadi bongkar-bongkar mangle lama tahun 50-an, 60-an. Hidung saya langsung protes. Langsung batuk. Oke, kembali lagi bahwa koleksi perpustakaan itu dimulai dari 2005, kurang lebih dari 2005. Artinya sudah 21 tahun yang lalu. Tetapi yang awal itu adalah sumbangan. Sebenarnya ini kebanyakan sumbangan dari keluarga Pak Ayat Rohaidi. Jadi begitu Pak Ayat meninggal, bukunya semua diserahkan ke perpustakaan. Dulu namanya belum perpustakaan sih, masih Pusat Studi Sunda. Belum pakai nama perpustakaan, belum ada akta yayasan, belum jadi yayasan dulu. Nah, itu kemudian ada sumbangan lagi dari Pak Aib banyak. Ini yang paling banyak dari Pak Aib. Tanah dari Pak Aib, bangunan kebanyakan dari Pak Aib. Membangun ini dominan uang Pak Aib pribadi. Ini membangun perpustakaan itu sekitar 16,5 miliar. Yang beli tanah total uang Pak Aib. Total. Tidak ada speser pun dari uang yang lain. Kecuali untuk pembangunan ada tambahan. Nah, buku-buku di sini kebanyakan dominan sastra, sejarah, arkeologi. Kenapa? Karena yang ngirim bukunya sastrawan, sejarawan, dan ahli arkeologi. Tetapi kemudian ada sumbangan dari Yayasan Kristen di Jalan Cipto Tenon itu teh. Buku-buku bahasa Belanda, novel-novel bahasa Belanda. Kenapa? Karena dulu kan yang panti asuhan
yang didirikan oleh Belanda. Itu kebanyakan buku di situ, tapi mereka di sana tidak ada yang baca katanya. Jadi ya udah simpan sini. Bahasa Jepang banyak, karya sastra Jepang. Arab banyak, tapi untuk karya sastranya justru karya sastra Arab malah sedikit. Kebanyakan tentang agama, Al-Quran. Ya itu, siapa yang nyumbang itu yang dominan karyanya. Arkeologi, kebetulan Putra Pak Aib ahli arkeologi, sini bukunya. Ada orang LIPI nyumbang, ya gitu. Jadi tidak seperti koleksi perpustakaan umum yang lain. Mungkin di sini tidak semua kelompok koleksi ada, tapi yang dominan itu sastra, sejarah, arkeologi dominan. Kemudian waktu Pak Misbah Yusabiran, suami Nani Wijaya meninggal dunia, bukunya dikirim semua ke sini. Itu. Nah, buku Pak Aib di Pabelan masih banyak, masih ratusan ribu. Rencananya mau dibawa ke sini, tapi yang masalah adalah transportasi. Sudah pernah dikirim waktu Pak Aib masih hidup, mungkin 3 atau 4 mobil box ini. Tapi kan ongkosnya lumayan. Nah itu. Sekarang masanya adalah ongkos. Di sana satu bangunan itu koleksi buku Pak Aib dan akan dibawa ke sini. Tapi di sini di mana nyimpennya? Nah itu masalahnya sekarang. Nah kemudian jadi rasanya perpustakaan belum pernah membeli secara khusus. Untuk pengadaan tidak ada pengadaan untuk pembelian koleksi. Kalaupun ada, tidak. Belum pernah sengaja beli karena memang tidak ada anggaran untuk itu kan. Nah, kemudian yang ada adalah sumbangan-sumbangan. Jadi FEO ngirim. Yang jelas kalau Kiblat Pustaka Jaya jelas ya, karena Kiblat dan Pustaka Jaya itu kan didirikan oleh Pak Aib Rosidi. Jadi memang ini cita-cita Pak Aib kan. Kemudian apalagi naskah, manuskrip itu yang di atas, yang di rak paling atas itu naskah Sunda kuno, dan yang Al-Qur'an itu di situ di atas. Map hejo tuh, itu Al-Qur'an asal nama. Al-Qur'an tulisan tangan. Itu yang mungkin tidak ada di perpustakaan umum lain. Kemudian tesis, disertasi, ini skripsi dari UPI berbahasa Sunda. Jadi karena prodinya bahasa Sunda, saya bawa ke sini sekitar 600 eksemplar skripsi dari prodi diturunkan. Jadi bukan hanya sebagai ilmu bahasa Sunda tapi dipakai nulis gitu. Jadi kuliah pakai bahasa Sunda, skripsi bahasa Sunda, tugas bahasa Sunda, tesis ke bahasa Sunda. Sebab di UPI Prodina Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda. Itu. Dan Pak Aib sangat menginginkan Sunda teh kudu terus gitu, digunakan, dimanfaatkan. Jadi lamun Pak Aib misalnya masuk satu masjid ikut sholat Jumat, mun khutbahna bahasa Sunda, nah ngasih kencelengnya gede. Gitu. Misalnya minimal 50.000 lah. Kalau yang khutbahnya bahasa Indonesia biasa aja gitu kan. Itu Pak Aib itu minta membuktikan bahwa bahasa Sunda bisa dipakai karya ilmiah. Kemudian itu ada makalah-makalah, tetapi yang kebanyakan kegiatan yang dilakukan di sekitar Pak Aib gitu. Ya konferensi internasional budaya Sunda kan. Makalahnya di dia. Kayak terbitan Pustaka Jaya kan dulu Pak Aib di Pustaka Jaya juga. Nah, jadi buku-buku Pustaka Jaya yang lama, kalau sekarang kan Pustaka Jaya pindah ke Bandung di Jalan Gumuruh, kadiekeun gitu. Jadi kalau ditanya pengadaan beli tidak, no untuk pengadaan. Ibu, kalau untuk proses maksudnya setelah kita menerima khususnya untuk koleksi naskah, itu ada proses untuk kayak dilihat dulu naskahnya atau seperti apa gitu, atau langsung kita apa namanya itu teh sok namanya teh disiapkan tuh masih dikemas, nah apa langsung dikemas gitu Bu koleksi naskahnya? Karena saya memang filolog ya, tapi tidak punya waktu khusus untuk total di sini kan.
Jadi anu wadahan heula we, tapi untuk judul sudah masuk. Digitalisasi sebagian sudah didigitalkan. Itu dengan bantuan Wikimedia. Tuh. Jadi pernah ada teman-teman dari Wiki yang mengerjakan. Itu ada mereka punya proyek cok ke perpustakaan mana yang bisa didigitalkan itu didigitalkan, digitalisasi. Kemudian saya bawa kalau fotokopi saya bawa dari rumah gitu, simpan di dia. Kenapa? Untuk dimanfaatkan kan. Kalau di rumah yang baca saya sendiri. Ya, kalau disimpan sendiri bisa dibaca mahasiswa. Digitalisasi pernah juga mahasiswa yang tugas dosen biasa, tugas mata kuliah nggak digital ke naskah gitu. Nah, yang diberikan untuk didigitalisasi masih hanya naskah yang kondisinya masih bagus. Kenapa? Karena kalau naskah itu kan ada yang ratusan tahun ya umurnya. Kalau di press untuk didigitalkan tambah rusak gitunya, jadi dijaga. Jadi paling hanya 1-2 naskah yang boleh oleh mahasiswa lah. Yang dilakukan digitalisasi itu. Di sini dikerjakan di sini. Dan masa harus ngasih filenya tapi ternyata enggak juga. Jadi masanya bedegong. Tahu bedegong? Iya. Iya, itu kan harusnya berterima kasih. Mereka bisa dapat nilai dengan mengerjakan tugas itu. Nah, dari awal sudah diingatkan, nanti hasilnya kirimkan ya. Enggak. Ya, jadi kami itu kan melayani mahasiswa lagi kudu bager atuh gitu kan. Kita kan tidak minta bayaran, tidak apa-apa. Cobalah file yang sudah dikirim itu kirimkanlah gitu. Enggak juga. Rek teu keheul kumaha ka mahasiswa gitu kan. Sebetulnya maksudnya banyak yang baiknya kebetulan. Itu kan sebetulnya yang termasuk langka ya, yang tidak boleh sembarang orang menyentuh. Dan di perpustakaan nasional juga kan, pernah ke perpustakaan nasional? Itu kan tidak sembarangan bisa mengambil naskah. Kan diambilkan oleh petugas, pakai bantal, pakai apa dengan berbagai catatan, nyimpen KTP kan. Nah, di sini untuk baca oke lah di sini mangga. Tapi pas nyunggan file nggak ada. Itulah Mas. Saya pernah mahasiswa tapi saya tidak ada mata kuliah filologi waktu S1 ya. Kalau S2 S3 saya filologi. Jadi ya sareng padekan. Padekan itu adik kelas saya di filologi teh gitu. Jadi kalau dia kalau ngobrol saya pasti tahu gitu. Dan kami di organisasi yang sama. Nah, jadi untuk manuskrip belum ada perlakuan khusus dan banyak naskah yang sebetulnya harus direservasi, dirapihkan, ditambal. Nah, saya sudah belajar untuk bagaimana nambal naskah ya. Saya belajar di perpustakaan nasional, tapi biayanya mahal. Itu tisu Jepang itu per gulung tuh 600.000 tahun sekian. Itu khusus untuk naskah memang. Tapi kami kan tidak punya uang waktu itu. Sekarang pun kalau ada terbatas, makanya kenapa petugasnya cuma 1 orang kan? Gajinya di mana gitu. Nah sekarang sebetulnya sudah mulai penataan, makanya sudah membuat perpustakaan digital sudah dimulai. Kebetulan baru mulai tahun ini ada uang yang bisa dimanfaatkan. Sebelumnya tidak ada gitu sebelumnya. Apalagi dengan kalau misalnya gaji UMR tidak juga gitu, belum UMR gaji UMR. Jadi dengan koleksi buku sekian dengan tenaga 1 orang itu bisa kebayang kan, pagi-pagi nyapu heula gitu kan, terus ngurus itu memang belum maksimal gitu. Baru cita-cita mungkin nambah karyawan, nambah tenaga lah supaya bisa tertata dengan baik. Ini sedang penataan, sebetulnya ini sudah kemajuan. Ada kemajuan. Kenapa? Ya itu karena ada bantuan tenaga. Tadi ada mahasiswa kan yang bantu beres-beres mangle. Tadi tugas mata kuliah. Kirain kita tuh Yang magang. Enggak, mata kuliah naon sama mah? Tapi jurusannya itu perpustakaan
jurusan perpustakaan Unpad itu mah. Jadi mereka mulai belajar sini, bukan magang, tapi mencoba membantu gitu ya. Dan mereka memanfaatkan ilmu itu semester 2. Ya semester seberapa? 6, udah lebih tua. Jadi di sini sangat terbuka untuk membantu gitu ya. Pernah ada yang magang, ya mungkin beda standarnya, standar perpustakaan mas seperti ini yang diinginkan, tapi standar mahasiswa beda deui kan gitu. Kadang masih ada yang merasa sok sibuk gitu ya. Kita kasih jadwal ini, oh nggak bisa bu, ini gitu kan. Banyak masa yang baik, cuma kebetulan yang model tadi minta digitalisasi, oke, boleh digitalisasi, tapi nanti hasilnya kirimkan. Tapi enggak, nah itu kan jadi catatan. Jadi kenapa kadang saya malas misalnya, atau Teh Meli jadi malas nguruskeun anak, nah ada masana gitu. Nah itu kan itu jadi berpengaruh juga sih sebetulnya. Kalau tugas kami melayani, kan memang tugas melayani kan, tapi ternyata yang dilayaninya gitu kan macam-macam. Jadi kadang keheul oge kamu bisa datang tadi misalnya ya, dengan karakter seperti itu. Jadi ya memang dilema lah gitu kan. Pengembangan koleksi mata kuliah Apa? yang Unpad itu pengembangan koleksi. Oh, pengembangan koleksi cenah mata kuliahna. Itu semester 2 di UIN semester sabaraha? Semester 5. Berarti Unpad lebih muda. Lebih awal gitu. Terus nanti Di sini tuh ada nggak kebijakan khusus terkait pelestarian tersebut gitu? naskah. Iya. Kebijakan khususnya ya saya dari ilmu filologinya tidak boleh semua orang membuka naskah. Jadi dan memang tidak semua pengunjung mau naskah sih ya. Dan tidak menarik bagi yang tidak suka, kecuali yang filologi atau tugas si dosen wanya. Ya kebijakan dipilihkan. Jadi kalaupun misalnya ada yang mau buka, oke, dicarikan mana yang mungkin kalau disentuh tidak cepat rusak gitu kan. Terus kalau bukan naskah pakai sarung tangan, pakai masker. Kenapa? Ya kena paru-paru kan, penyakit pilek pneumonia, paru-paru, ispa gitu nya. Itu kan karena apa, debu dari naskah itu mungkin kutu bukunya, bukan kutu buku yang suka baca buku itu mah naon ngaranna teh tungau. Jadi tungau itu kan batuk. Tungau itu berpengaruh terhadap kesehatan. Pegangnya harus pakai sarung tangan. Kenapa? Habis pegang kan gatal. Sok arateul terus ngebancan macan bukan naskah. Pernah? Arateul. Kalau naskahnya baru mah nggak apa-apa. Kalau naskah lama kan mau tidak mau. Dan kita belum bisa fumigasi. Tahu fumigasi? Ya. Kan harusnya memang misalnya 2 minggu sekali ada fumigasi untuk membersihkan naskah itu kan untuk dielapan ku tisu tapi pakai kuas. Nah, dana untuk fumigasi itu tidak ada. Kita tidak punya dan pernah coba menanyakan untuk fumigasi per halaman sekian. Oh, 32 artos gitu kan. Ada memang yang spesialis itu, tapi mereka dihitungnya per halaman. Sehingga kalaupun itu dilaksanakan, kita tidak punya uang untuk itu gitu. Carinan nunggu gratis lah gitu. Kenapa nunggu gratis? Saya juga gratis ini gitu kan gitu. Jadi saya itu volunteer di sini. Jadi bukan profesional kepala perpustakaan ya, itu mah kalau ada waktu saya datang, kalau punya kesempatan saya datang. Kalau sudah janji mungkin, jadi mau datang ujung-ujung saya mau ini, orangnya nggak ada sebenarnya. Saya masih di mana kan gitu. Jadi sekalian, makanya tadi saya dari pagi udah di sini sih, tapi kan di bawah acara, ya kan. Itu untuk katalog sastra Nusantara. Fokus group discussion nama, gaya nama gitu lah, tapi ngedit katalog. Tapi saya bukan penulis, cuma edit, bukan membantu aja, membantu membaca. Fumigasi belum, penataan baru dimasukkan ke map, baru seperti itu. Untuk koleksi yang paling kanan itu fotokopi naskah itu yang lebih mudah untuk diakses sebetulnya. Walaupun dibulak-balik dibacaan mangga gitu. Tapi untuk naskah asli disarankan untuk tidak sembarangan dibuka.
Dulu saya beli kamper, dimasukkan di simpanan kamper, terus naon teh gel yang supaya menyerap lembab itu. Sekarang belum ada anggaran itu. Duka kemarin masa kamper, kenapa kamper untuk itu kan? Untuk mikiran mayit, bau mayit misalnya. Juga justru kenapa kalau di kampung dulu naskah itu disimpan di parasene, tahu parasene? Kan dihandapna hau di luhur nanti suluh. Nah, disimpan di situ, kenapa? Supaya tidak lembab. Terus ente rusak. Terus anu dibungkus ku lawan bodas. Kenapa dibungkus? Dikaluarkeun sabulan sakali atau setahun sekali 12 mulut misalnya untuk menjaga supaya tidak cepat rusak gitu kan. Kalau lembab cepat rusak. Terus kan suhu harus stabil. Suhu harus stabil. Kalau di perpustakaan 19 derajat total itu mah. Kengeng lamun bisa pas bubar pareman asena itu tidak boleh, justru merusak. Jadi suhu harus stabil. Kalau di sini tidak pakai AC, acan kemodalan gitu ya. Tapi minimal dengan dimasukkan ke map seperti itu mudah-mudahan tidak cepat rusak gitu. Ya itu salah satu usaha kami gitunya, usaha perpustakaan supaya tidak semakin rusak karena naskah sebenarnya sudah banyak yang rusak. Ada mikrofilm, pernah tahu mikrofilm? Pernahnya. Di sini tidak punya alat, mikrofilmnya ada. Itu satu roll itu isinya ada yang 60 naskah, ada yang 50. Sebenarnya itu warisan dari Pak Edi Eka Jati, itu ada 48 roll. Tapi kita tidak punya micro reader. Pernah di scan tapi tidak bagus hasilnya. Jadi tidak terbaca juga. Nah, saya coba waktu itu ke Perpustakaan Nasional ngobrol jadi pemulung cinta. Pemulung kalau di sana tidak dipakai bisa tuh dikadieukeun aja. Belum bisa ya. Kalaupun beli itu harganya ratusan juta kan. Nah, kita tidak punya uang untuk itu. Jadi mikrofilm disimpan gitu kan. Sebenarnya bisa diakses kalau ada alatnya. Terus ada klise foto-foto naskah Ciburuy. Ada, tapi ayeuna teh usum klise. Nah, itu kan. Tapi klise masih ada. Mikrofilm masih ada, naskah ada, fotokopi naskah. Mungkin saya masih ngakut dari rumah. Jadi saya tuh mungkin berapa? Lebih dari 100 lah ya fotokopi naskah. Naskah asli nggak banyak, paling cuma 20. Tapi itu kuliah di kampus. Kalau kuliah saya bawa ke kelas. Nah, ini naskah aslinya. Tapi untuk disimpan di sini belum. Kenapa? Karena saya masih ngajar gitu kan. Nah, untuk fotokopi, jadi saya fotokopian rangkap 2, satu untuk sini, satu untuk di kampus gitu kan. Tapi masih proses baru ya hiji-hiji lah nuntut gitu kan. Supaya kalaupun ada yang datang menanyakan naskah, tayo fotokopina. Nah, itu salah satu cara supaya si naskahnya tetap lebih awet lah ya. Ari hancur mah pasti suatu saat hancur. Boro-boro naskah orang oke kan. Kulo nafsin zaikotul maut kan, jangankan kertas, manusia pun walaupun ari kertas mah teu aya nyawaan ya kan, tapi kan suatu saat akan musnah apapun gitu ya. Cuma prosesnya supaya tidak terlalu cepat lah, supaya rada panjang umurna gitu. Karena salah satu warisan budaya yang menyimpan data masa lalu adalah naskah. Film mah kamu ayeuna ku AI itu kan banyak kepalsuan. Sok masuk cepat tulis makalah, yakin teu pinter. Enggak kan? Belum tentu dibaca lagi. Tapi naskah makan itu. Sok kita tahu kehidupan abad ke-16 dari mana? Dari naskah. Karena tidak ada data lisan, makan sekarang kita ngomong besok lupa. Tapi naskah mah paling awet. Jadi mengapa naskah itu harus dijaga gitu kan, karena nyimpen data budaya. Kenapa ada sengketa tanah misalnya? Karena surat tanahnya dianggap tidak ada, padahal ada bentuknya naskah. Pernah dengar sengketa tanah? Saya termasuk saksi ahli yang kasus surat tanah Sumedang, daerah Jatinangor. Nah, si surat tanah bentuknya naskah kan, ditulis aksara cacarakan, dan tidak semua orang bisa baca cacarakan.
mun pegon lebih banyak, tapi ternyata tidak semua yang bisa ngaji bisa naskah aksara pegon. Itu kan. Saya nanya, ayah nanti alumni UIN ngajar, maca hadis mah lancar kan, mun hadis Al-Qur'an. Tapi di asal naskah pegon, ibu hese. Padahal saya pikir kan sama-sama huruf nama juga gitu, tapi kan beda gitu. Nah itu, jadi kadang naskah dianggap tidak menarik kan, naon kuno gitu ya. Tapi justru yang kuno itu mungkin yang lebih banyak menghasilkan uang sebetulnya. Kenapa? Proyek penelitian naskah, perpustakaan naskah kan tiap tahun ada. Ahli bahasa, ahli aksara naskah. Tahun kemarin 150. Jadi dari naskah ahli aksara itu kan jadi uang. Skripsi, tesis, disertasi, mengurus novel mah banyak saingan. Tapi ngurus naskah itu sedikit saingannya. Tinggal ketekunan. Sabab ketekunan di nama cerdas sama titik 1, 2 atau 3 kan gitu. Urusan titiknya di pikiran kan aksara pegon mah. Ya teh Bandung, mun bakna, mun ya jadi yandung, mun titik natilu jadi nyandung. Nah, itu kan di filologi mah titiknya di pikiran gitu ya. Jadi kembali lagi. Jadi kalau ditanya maksimal, semuanya belum maksimal gitu. Tapi usaha itu mah terus gitu. Mamdi atunya. Di sini banyak tesis skripsi sekitar 600 itu bahasa Sunda. Tesis disertasi tentang naskah ada. Non naskah sejarah. Jadi antara naskah, antara filologi, arkeologi, sejarah lah itu. Mun tesis sareng disertasi. Tesis disertasi perpustakaan daya. Itu kenapa? Ya karena yang menyumbangnya bidangnya itu. Eta we masalah. Jadi seueur buku ieu ieu mah pasien ti si anu gitu kan, kiriman ti si anu, hibah ti si anu gitu kan. Tidak ada pembelian. Pernah ada yang menawarkan terang Pak Uka Chandra Sasmita apanya sejarawan. Memang beda generasi sih. Nah, setelah Pak Uka meninggal memang ada tawaran untuk koleksi bukunya dikirimkan ke Bandung. Tapi kita tidak bisa membayar. Minta sekian puluh juta. Perpustakaan mah tegaduh artos gitu. Mun dipasikeun mangga, mun kedah meser gitu. Sanes meser sih, da mun meser mah mungkin ratusan juta gitu ya. Mun dijumlahkeun harga mah. Tapi kita tidak punya uang gitu. Jadi tidak ada pengadaan dengan membeli. Untuk pemeliharaan pun belum maksimal. Jadi kan model mersihan misalnya harusnya pakai vakum cleaner tiap hari atau lamun meling nyedotan we eta ari ngurus bukuna iraha kan gitu kan. Makanya tongnya lamun nyabak ngebul iya memang tak acan sempat bersihan gitu. Tuh meling ke batu kan. Sebab tadi mangle itu kita tidak menyalahkan mangle tapi bakteri dari mangle itu yang berterbangan. Dia mau pakai mikroskop mah di teh halal liber tah. Kan. Jadi kenapa di perpustakaan harus pakai masker, pakai sarung tangan gitu kan. Jadi tong dibandingkan sarung perpustakaan kampus makan petugas profesional dengan dana profesional gitu ya. Itu. Mungkin lanjut Ibu, kalau di sini alat sama medianya tuh apa yang digunain gitu? Alat media apa yang digunain? Alat dan media. Iya. Alat apa? Koleksi. Ya nu aya we kieu katingali. Itu komputer yang di belakang ada tapi rusak. Ini masih punya saya, masih printer, laptop. Karena yang punya perpustakaan rusak dan perpustakaan belum punya anggaran untuk beli peralatan. Itu laptop masih punya anak saya sebetulnya. Jadi saya bawa dari rumah. Pokoknya mah serasa milik sendiri tak gitu. Wah, printer bawa. Makanya masih ada nama saya nempel. Ya, scanner saya beli sendiri. Gitu kan. Nah, ini untuk mikrofilm. Scanner mikrofilm. Nah, tapi sekarang udah rusaknya. Jadi rencana sih ada mau beli komputer khusus perpustakaan, tapi belum.
tergantung yang mau ngasihnya siapa gitu. Dulu dikasih dari Pak Burhanuddin Abdullah 40 juta itu tahun sabaraha aja, tapi kan elektronik mah berubah cepet. Dikasih waktu itu untuk 4 set, masih zaman CPU layar, tapi dapat terus rusak kayak nama gitu ya. Itu elektronik mah kan cepetnya rusaknya teknologinya. Terus apalagi itu barang-barang seperti ini punya Kang Howe merenang. Ya tuh. Jadi yang punya mungkin itu CPU sih, tapi itu nggak bisa dipakai. Jadi ada di belakang komputer tapi udah pada rusak. Ya tahu ya. Jadi kalau mau ditanya barang, oh itu rak besi lah, itu lemari untuk nyimpen tas. Itu dikasih siapa ya? Ada yang nyumbang. Tapi masa kan kadi sok daik setara nyimpen dina itu kan. Padahal sudah disediakannya. Terus apa lagi ya? Oh, baru beli vacuum cleaner lah. Internet baru dipasang. Nah, internet baru minggu kemarin. Masih baru. Jadi selama ini kita internet pakai HP sendiri. Jadi internet lah sudah bagus, terus kemudian itu jadi bisa mengakses data buku tapi belum peluncuran. Masa berada nyobi terus ayat acan gitu ya. Tapi belum semua masuk, masih proses. Ongoing cek baru dah malah. Nah, masih proses terus naon deui atunya. Itu meureun rak ini sumbangan. Jadi kita menerima sumbangan. Ini juga sumbangan. Minta dari Pak Ganjar teh mantan rektor Unpad, Pak Ganjar Kurnia. Jadi meja-meja kebanyakan sih sumbangan sebetulnya. Ada yang beli apa ya? Mau di perpustakaan juga nah. Ini juga kayaknya sumbangan juga. Jadi orang yang mencintai perpustakaan nyumbang gitu. Jadi sanes milari bati ti perpustakaan, tapi batina ke perpustakaan kan gitu. Mun gaduh bisnis, batina ke perpustakaan. Ini sumbangan juga. Ya semuanya sih. Media naon deui atunya. Kayaknya enggak ada. Kelihatan kan? AC belum. Terus naon deui? Ya internet baru. Ya udah, itu yang kelihatan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau di sini ada kendala atau enggak buat apa ya, kayak dalam proses ngedigitalisasinya selain SDM-nya gitu, kayak suka error kah laptopnya atau gimana kendalanya? Ya laptop kan bukan punya perpustakaan. Itu mah tergantung laptop masing-masing. Jadi yang sekarang mengurus sistem perpustakaan kan laptop sendiri, nggak tahu apakah ada kendala atau tidak kan nggak tahu. Tahu punya sama dapat ini loh hasilnya gitu. Kendala mah pasti aya tuh nih. Urusan karena semua kita yang kerja ini modal sendiri gitu kan. Jadi belum sistem perpustakaan gitu. Urusan kendala masing-masing dan diselesaikan masing-masing kan. Ya, urusan error. Nah, yang awal, nah tadi yang saya ceritakan bahwa tadinya sudah masuk sistem bisa diakses melalui internet. Itu setelah 2015 kalau nggak salah. Waktu masih komputer yang lama, masih CPU, pakai CPU ya. Nah, ada yang suka main game kan, seneng game, ada virus masuknya jadi rusak. Nah, kita dari nol lagi. Yang tadinya sudah masuk sistem yang bisa tinggal buka. Jadi sebetulnya cita-cita awal pengunjung bisa buka di mana saya cari buku ini gitu kan. Sebenarnya tadinya udah gitu. Tapi dengan CPU-nya rusak, saya bukan yang bisa komputer. Orang yang bisa komputernya juga bukan nggak ada sih, ada mungkin ya. Nah, ya udah, jadi sekarang itu dari nol lagi untuk sistem digitalisasinya gitu. Itu yang sebetulnya besar juga kalau menurut saya besar karena tadinya koleksi kan sudah rapi.
Itu sebelum 2020, sebelum Covid kan sudah bisa tadi ini. Arimeli itu mulai tahun seberapa? 2019. Sebelum 2019 kita sudah tinggal pengunjung bisa, walaupun tidak banyak yang ngecek itu ya, karena komputernya udah rusak ya udah. Jadi kita membangun lagi sistem dari awal. Baru sekarang biasa ditoongnya. Nah, cuma nggak tahu apakah mahasiswa sudah bisa mengakses atau belum. Nah itu harus coba aja nanti. Sok heula. Dan itu masih ada kesalahan-kesalahan. Saya masih ngecek, oh ini salah ngetik ya, masih. Karena memang belum semua juga. Jadi justru itu ngedalan teh. Bu, lanjut mungkin jenis kerusakan apa aja yang sering ditemukan di sini ya, terutama pada naskahnya gitu. Naskah karena pemeliharaan belum maksimal, fumigasi belum sama sekali ya, belum fumigasi, pembersihan jarang. Ya sebenarnya yang merupakan naskah jadi aratel gitu, aratel bersin batuk, tak itu kan. Sebenarnya itu kan bagi siapapun yang bukan naskah, jadi wayahna gitu. Siap-siap batuk, siap-siap arat. Karena belum ada fumigasi. Ya resikonya itu. Boro-boro naskah yang usianya ratusan tahun, buku di rumah sok mun teu dibuka pasti buka teh ngebul. Nah, itu kan. Itu naskah. Karena pemeliharaan belum. Kita belum. Dan kan harusnya yang sudah belajar konservasi naskah. Di sini kan tidak ada. Mungkin bisa mengajukan program ke Perpustakaan Nasional, tapi Perpustakaan Nasional sekarang kan istilah efisiensi. Nah, jadi anggaran untuk naskah katanya 0 sekarang. Kalau tahun kemarin kan setiap tahun biasanya 150 naskah alih bahasa, alih aksara dengan dana sekian. Yang mengalih aksara kan bisa dapat uang. Jadi satu naskah misalnya dapat 15-20 juta lah. Satu orang kali 150 orang berarti kan sekian, sekarang 0. Nah, dengan efisiensi itu otomatis banyak kegiatan yang jadi 0, termasuk untuk naskah di perpustakaan katanya 0 sekarang. Jadi boro-boro mantuan kak non perpustakaan Iprosidi gitu. Kalau tadinya sih kita bisa apa ya, ada pekerjaan ahli aksara. Di sini ada koleksi Pusat Studi Sunda namanya, kerjasama dengan Perpustakaan Nasional untuk ahli aksara dan ahli bahasa naskah dan kajian. Yang mengerjakan dapat uang, nah kemudian bukunya diterbitkan. Oh sekarang nggak ada. Nah, kayak gitu. Mungkin dipakai MBG merunnya, meren gitu. Kita nggak tahu kan. Itu karena saya tahu dari orang perpustakaan, bu wayahno enak 0 gitu. Tahun kemarin saya dapat untuk pembuatan katalog naskah tahun 2025. Jadi membuka koleksi perpustakaan saya yang si pena. Itu saya katalog terbaru 2025. Belum ya? Baca. Bisa diunduh kok. Koleksi perpustakaan nasional naskah koleksi perpustakaan nasional. Kalau saya judulnya Hasanah Naskah Sunda. Itu tahun 2025. Saya masih dapat uang dari situ. Sekarang jangan harap. Tapi tetap pengerjaan katalog akan dilakukan. Jadi, Bu, cenah ke mah teh arsankeun bae urang keureuh we gitu. Jadi kita bukan cari uang, tapi bahwa katalog naskah itu harus betul. Kenapa? Karena banyak katalog antara judul dengan isi berbeda. Sok buka katalog misalnya tah ieu weh. Iya kan tahun 83 ya. Kemarin yang saya baca yang itu lebih dari 50 naskah berbeda antara judul dan isi. Apa menyesatkan pembaca. Ada naskah yang SD berapa? 63 atau 83 judulnya sejarah. Kalau judul sejarah yang saya pikirkan berarti harus fakta. Pas dibaca isinya cerita Hikayat Erman. Hikayat Erman itu saduran dari cerita Jakob Grimm. Pernah dengar nggak? Sastra Jerman diterjemahkan ke dalam sastra Sunda tahun 1800 sekian. Aksaranya cecarakan. Tak pernah diajari cecarakannya. Nah, karena tidak ada yang membaca naskah itu, jadi yang menyusun katalog kan kira-kira judul sejarah gitu.
ternyata fiksi, dongeng pan. Nah itu kan beda. Jadi jadi membaca katalog atau membaca naskah untuk menyusun katalog itu harus teliti. Jadi makanya tahun ini kami tim yang tahun kemarin pokoknya mau ada uang mau enggak kita kerjakan gitu we. Anggapnya piknik ke perpustakaan nasional. Jadi ya kalau tahun kemarin saya kan dibiayai ya karena dapat uang. Jadi dari sini berangkat hari apa, mengerjakan sampai hari Minggu pulang Senin ngajar. Kalau sekarang jadwal juga bisa seperti itu, tapi engkau sendirilah, nginap bayar sendiri kan gitu. Kenapa? Karena data itu harus betul. Kan gitunya. Menyajikan data itu harus betul, masalah nyasabkeun. Nah, itu. Jadi pengemutan artos lahnya. Kena artos mah kagak aya ti mana we gitu kan. Nah, itu. Jadi jangan berharap proyek kayak gitu. Kalau proyek kita dikejarnya target proyek beda gitu. Ibu lanjut mungkin ada nggak aturan bagi pengunjung dalam menggunakan koleksi gitu? Sementara ini ya aturannya merenan tidak boleh dibawa pulang. Boleh pinjam tapi nyimpen tanda pengenal. Saulah ATM boy. Bentar lapor dulu. Di aturannya tadi mah tidak boleh memotret tapi udah ngarelayan pasti malas nulis jadi buka HP cetrek jadi dimanapun kadang ngelayan gitunya tapi tetiasa dicarek kan ya mungkin lamun di fotokopi nah gini gila fotokopi kadang di fotokopi ku mesin fotokopi di press lebih rusak dibandingkan dengan di foto pakai HP rada aman pan lamun di fotokopi dibedetkeun gitu nah karena jilid lebih cepat rusak. Sekarang kan dengan buku-buku digital banyak ya memang mungkin dilarang memotret itu rada hese susah untuk dilakukan. Jadi ya bolehlah asal tidak merusakkan gitu. Asal tidak merusak. Kalau pinjam harus jadi anggota dulu, harus nyimpen tanda pengenal. Kenapa? Kan beda jeung kampus. Lamun kampus mah mahasiswa belum mengembalikan buku perpustakaan ijazah ditahan. Di sini apa coba? Dan kita tidak bisa mengejar kan. Sok nunambut orang mana misalnya kan nggak tahu rumahnya di mana. Jadi dengan tuh kan langsung atil mukanya atil. Sabab itu buku. Jadi kalau tidak nyimpen tanda pengenal kemungkinan untuk mengembalikan susah gitu kan. Dan dengan tenaga satu orang tidak akan bisa mengerjakan semuanya. Ibu itu sama halnya sama koleksi naskah juga kayak gitu aturannya. Koleksi naskah dibaca di sini tidak boleh dipinjam. Kita yang menunjukkan, kita yang memilihkan, boleh lihat tapi kudu dipilihan gitunya. Di pilihan teh